Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, perkenalkan nama saya Lailatul Fitria dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki materi, maka kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, adik-adik, video kemarin kita sudah membahas mengenai arus listrik. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai hantaran listrik. Sebelum kita memasuki materi inti, maka saya akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu adik-adik dapat mengidentifikasi bahan-bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang kedua yaitu adik-adik dapat mengelompokkan bahan-bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Oke, kita akan memasuki materi intinya. Di sini apakah adik-adik sudah mengetahui hantaran listrik itu apa sih? Belum ya? Oke. Hantaran listrik merupakan suatu bahan atau suatu medium yang dijadikan sebagai jalannya arus listrik. Ya. Tidak semua benda itu dapat mengantarkan arus listrik. Jadi, hantaran listrik itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama konduktor, yang kedua isolator, dan yang ketiga yaitu semikonduktor. Untuk lebih memahami lebih mendalamnya, maka saya akan mengajak adik-adik di rumah untuk melihat video praktikum kali ini. Video praktikum kali ini akan membahas mengenai bahan-bahan apa saja yang dapat mengantarkan arus listrik dan bahan-bahan apa saja yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oke, silakan disimak dengan baik-baik. Ini videonya. Kita akan mengujikan zat padatnya terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu akan menguji cobakan untuk ini kunci. Kita jepit kedua ujung kunci seperti ini. Dan dapat dilihat ya bahwa lampunya nyala terang. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kunci dapat mengantarkan listrik. Selanjutnya kita beralih ke bahan karet. Ternyata karet tidak bisa mengantarkan listrik. Kita menggunakan bahan aluminium foil. Nah, dapat dilihat bahwa aluminium foil dapat mengantarkan listrik. Kemudian di sini ada karbon. Nah, karbon di sini itu dapat mengantarkan arus listrik. Akan tetapi nyala lampunya redup atau kecil. Setelah itu kita beralih ke plastik. Tidak bisa mengantarkan listrik. Setelah itu kita beralih ke kayu. Nah, kayu di sini tidak bisa mengantarkan listrik ya. Dan yang terakhir, kita uji cobakan kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini bisa mengantarkan listrik. Kemudian kita beralih pada zat cair. Kita harus melarutkan terlebih dahulu ya, membuat larutan garam. Setelah menjadi larutan garam, kita akan melakukan uji coba. Kemudian kita masukkan kedua paku ke dalam larutan garam. Nah, lampunya dapat menyala. Jadi, larutan garam dapat mengantarkan listrik. Setelah itu, larutan gula. Kita masukkan paku ke dalam larutan gula ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa lampunya tidak dapat menyala. Jadi, larutan gula tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, setelah melihat video tadi, maka adik-adik di rumah pasti sudah mengetahui bahan-bahan apa saja yang termasuk konduktor, isolator, dan semikonduktor ya. Jadi di sini saya akan membahas lebih detail lagi apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama kita
kita bahas terlebih dahulu yaitu konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat mengantarkan arus listrik, ya. Contohnya di kehidupan kita itu sangatlah banyak benda-bendanya. Salah satu contohnya yaitu adalah kawat besi, kemudian aluminium foil. Setelah itu ada kawat tembaga, itu merupakan bahan-bahan yang dapat mengantarkan arus listrik, ya. Selanjutnya kita akan beralih ke isolator. Isolator merupakan suatu bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya yaitu ada karet, plastik, kemudian kayu, kaca, dan masih banyak lagi ya yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Contoh pada praktikum tadi, di video tadi itu adalah karet. Nah, karet ini apabila dirangkai di rangkaian listrik, maka sumber listrik yang ada di baterai tidak bisa mengantarkan ke lampunya karena ada penyekatnya yaitu karet. Nah, karet ini bersifat isolator sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Kemudian yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan-bahan yang istimewa. Nah, kenapa istimewa? Karena benda-benda ini jika memiliki temperatur yang tinggi, maka benda-benda ini akan bersifat konduktor. Dan apabila benda-benda ini memiliki temperatur yang rendah, maka benda ini akan bersifat isolator. Nah, istimewa bukan? Contoh-contoh bahan semikonduktor ini itu salah satunya ada karbon, kemudian ada IC, kemudian ada germanium. Ya. Nah, itu tadi merupakan benda-benda dari zat padat. Kemudian zat cair itu ternyata bisa mengantarkan listrik loh, yaitu zat cair yang dapat mengantarkan listrik itu dinamakan larutan elektrolit. Sedangkan zat cair yang tidak bisa mengantarkan arus listrik itu dinamakan larutan non-elektrolit. Ya. Larutan elektrolit itu contohnya yaitu larutan garam. Garam apabila dilarutkan ke dalam air, maka molekul-molekul garam tersebut akan terionisasi sempurna. Artinya molekul-molekul itu dapat terpecah menjadi ion positif dan ion negatif, ya, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Sudah paham? Selanjutnya kita akan beralih ke larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini contohnya yaitu larutan gula. Nah, apabila gula dilarutkan ke dalam air, maka molekul gula ini tidak bisa terpecah atau tidak bisa terionisasi, sehingga larutan gula ini tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, adik-adik, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu hantaran listrik. Hantaran listrik merupakan suatu bahan atau suatu medium yang dijadikan jalannya arus listrik. Yang kedua, macam-macam hantaran listrik itu ada 3. Yang pertama, konduktor. Yang kedua, isolator. Dan yang ketiga yaitu semikonduktor. Kemudian yang terakhir yaitu zat cair yang dapat menghantarkan arus listrik itu dinamakan larutan elektrolit. Sedangkan zat cair yang tidak dapat mengantarkan arus listrik itu dinamakan larutan non-elektrolit. Nah, adik-adik di sini sudah paham kan? Materi hantaran listrik itu mudah bukan? Ya, mudah sekali ya. Nah, saya berharap video pembelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa taati protokol kesehatan ya. Sekian dari saya.